What's up teman gue, kembali bersama gue BJ dari Gadget Whisperer. Kali ini kita akhirnya ngebahas mengenai performa dari Mavic 3 Cine yang dulu udah pernah di unboxing. Jadi cukup lama waktu untuk bikin video ini karena saya harus ngetes dulu juga, saya banyak kesibukan juga, tapi akhirnya hari ini kita bikin videonya. Nah, gimana sih performa dari Mavic 3 yang Cine ini? Kita saksikan setelah yang satu ini. Setelah sekitar 3 tahun, akhirnya DJI menelurkan produk terbarunya. Ya, jadi ini adalah penerusnya Mavic 2 Pro. Mavic 2 Pro itu dulu keluar dengan dua macam, yang Mavic 2 Zoom dan Mavic 2 Pro. Yang kali ini yang saya bawa di sini adalah Mavic 2 Pro yang memiliki Hasselblad juga. Nah, Mavic 3 atau Mavic 3 itu ada dua macam juga, tapi kameranya sama basically, cuman ada yang something different di dalamnya. Yang ada yang biasa atau yang diembel-embel dengan Cine. Nah, yang dipinjamkan ini adalah Mavic 3 Cine yang dilengkapi sudah dengan RC Pro. Produk ini disupport oleh PT Sinar Eka Selaras selaku distributor resmi DJI di Indonesia. Kalian bisa menemukan produk-produk DJI yang resmi ada di Urban Republic dan juga ada di DJI Store. Banyak banget ya, kalian bisa lihat list di bawah ini. Oke, ngomongin flagship drone-nya DJI menyebutnya sekarang sebagai prosumer drone. Ya, prosumer, ya professional consumer. Ini masih di drone yang bisa dilipat, yang gampang dibawa kemana-mana. Maksudnya, drone ini drone yang untuk mobilitas tinggi, tapi memiliki professional capability ya, seperti foto dan videonya. Nah, kalian mungkin sudah pernah pakai juga Mavic 2 Pro dan kalian tahu betapa bagusnya kamera Hasselblad dengan HNCS-nya yang bener-bener hasilnya itu berbeda banget sama kamera yang bukan pakai Hasselblad. Nah, kali ini DJI masih juga menggunakan Hasselblad, tapi ada dua kamera sistem. Ya, kita nyebutnya sebagai kamera utama dan kamera kedua atau kamera tele yang di atas. Dan kamera utamanya ini itu sudah bukan 1 inci lagi ya. Ini udah jadi 4/3 inci. Kalau kalian bandingkan tuh beda banget. Ya, kalian membuka ini 1 inci, ini segede gini. Ya, R2S sekarang sudah pakai kamera 1 inci. Dan sekarang dengan dual kamera sistem, dia sudah naruh Hasselblad di bawah 4/3 inci dan atas setengah inci. Nah, kenapa mesti dua? Ya, karena orang itu kalau bikin konten itu butuh yang namanya fleksibilitas. Ya, kalian bisa zoom in, zoom out, kalian butuh resolusi tinggi, kalian butuh yang namanya Pro Mode yang bisa mengatur aperture, ISO, dan lain-lain. Dan juga kadang kalian butuh frame rate yang tinggi. Dan ini semua sudah ada include di Mavic 3. Kalian tahu kalau Mavic 3 sudah juga bisa support hingga 4K-nya di 120 fps. Yang mana kalian akan mendapatkan slow-mo, ya, slow-mo video 4 kali lebih slow dari yang dia tangkap dengan resolusi 4K. Itu sih gokil. Ya, dan juga nggak cuma di situ, nggak cuma berhenti di situ. Kamera utamanya bisa hingga 5K 50 fps. Dan kebetulan juga yang saya pegang ini, yang Cine, punya kapabilitas mengambil kodek Apple ProRes, yang mana bitrate-nya sangat tinggi dan itu sudah menjadi standar untuk pembuatan film. Jadi kalau kalian pernah lihat Inspire 2, nah Inspire 2 itu bisa di-upgrade hingga bisa jadi pakai ProRes ya, kodek ProRes, dan juga di-upgrade storage-nya menggunakan SSD. Dan betul SSD ditaruh di sini, yang Mavic 3 Cine dapat SSD 1 TB supaya bisa merekam ProRes tadi. Karena dengan bitrate tinggi nggak mungkin kalian bisa merekam menggunakan microSD. Ya, walaupun microSD tetap bisa dipasang di sini untuk kegiatan yang lain, mengambil konten yang di luar ProRes tadi. Walaupun 5K tadi is okay. Oke. Dan drone ini masih bisa dilipat dan bobotnya uniknya itu lebih ringan sedikit daripada pendahulunya. Ya, kalau kita pegang seperti ini, ya nggak terlalu kelihatan banget. Ya, cuman ini adalah 900 gram lebih, sementara yang ini dengan kamera lebih besar, bodi lebih besar, baterai juga lebih besar, itu bobotnya hanya 899 gram. Nah, ngomongin hasil yang luar biasa, di sini ada beberapa contoh juga. Ya, saya ada ngambil video malam-malam ya di daerah Jakarta, ada juga daerah Serpong. Ini saya senang banget nih. Ya, ini pada waktu itu padahal cuacanya habis hujan, which is agak gelap gitu awannya ya, dan ini masih ngambil dengan bagus ya. Saya suka banget sensor besar. Ini saya ngambilnya juga auto, itu masih bagus. Saya ngambil hyperlapse juga ya di daerah Sudirman. Itu so great. Itu bener-bener bening banget dan juga smooth.
Drone ini bisa mengapung atau terbang dengan antengnya dekat di GPS connection-nya ya. GPS connection-nya itu sungguh luar biasa, bisa sampai 30 GPS, sehingga drone ini benar-benar anteng. Anteng juga karena ini si baling-balingnya itu lebih besar. Ya, kalau kalian lihat ini baling-balingnya itu besar sekali. Ya, dengan baling-baling besar tentunya si RPM-nya tidak perlu terlalu tinggi untuk menahan posisi dia di atas. Ini juga terobosan yang luar biasa. Kalau kalian buka seperti ini, ya, kalian akan melihat bahwa bentuknya itu seksi banget drone-nya, dengan mata yang di depan di sini, di belakang ya. Dan ini adalah sensor-sensor yang baru. Oke, saya mau kasih lihat juga ketika saya menggunakan Explore Mode. Ya, Explore Mode ini kita bisa akses dengan mencet gambar teropong yang di atas ya, lalu kita tinggal zoom in aja. Zoom in ada 3 cara ya. Kalau kalian pakai remote biasa, kalian harus nahan FN yang di sebelah kiri, lalu pakai roll yang wheel yang di sebelah kiri. Kalau kalian mau smooth zoom. Kalau kalian tidak mau smooth zoom, tinggal di tap saja ya, di tap saja dari 1 kali, 2 kali, 4 kali dan seterusnya. Ya, kalau kalian bisa zoom dengan pitch ya, dengan mencubit-cubit layar juga bisa. Tapi kalau kalian menggunakan remote yang RC Pro ini, kalian bisa menggunakan wheel yang ada di kanan untuk zoom. Ini lebih keren lagi karena kalian selagi zoom kalian bisa geser-geser gimbalnya juga. Itu memang yang ditawarkan RC Pro itu memang berbeda. Ya, saya di sini lihat dikasih lihat bahwa dengan zoom 28 kali pun itu gambar masih terlihat bagus ya. Memang sedikit pecah karena itu digital ya, tapi ini masih sangat bagus untuk sebuah drone. Dan yang gokilnya lagi, itu padahal ada angin, itu tidak goyang. Bayangin kalau kalian megang kamera dengan telelens, itu goyang sedikit aja udah berantakan semua. Dan ini di udara bisa smooth seperti itu. Itu gokil banget sih. Oke, dari segi baterai ya, dia diimprove banget dari baterai yang sebelumnya hanya sekitar, sebentar saya lihat, 3850 kalau nggak salah. Ya, 3850 mAh di Mavic 2 Pro atau Mavic 2 Zoom. Kali ini di bump sampai 5000 mAh. Ya, baterainya udah pasti tidak sama ya, maksudnya nggak kompatibel satu sama lain. Bentuknya sudah berbeda, dan ini dimasukinnya dari belakang seperti Phantom. Oke, baterainya ini mostly beratnya ada di sini ya. Kalau kita cabutnya ringan sekali drone-nya. Oke, dan baterainya ini diklaim bisa 46 menit. Ya, cuman jangan terkecoh dengan yang namanya spek ya. Spek itu adalah up to. Jadi drone ini diklaim 46 menit, itu adalah hover time-nya dari 100% hingga habis baterainya dan force landing. Itu dites sama DJI biasanya di R&D lab-nya. Tapi kalau kita terbang realnya itu berapa sih ya? Nah, kemarin saya terbang di Sudirman itu dari baterai full ya. Di situ sih kalau di flight record kita ngeliatnya 99%. Dari baterai 99% sampai saya landing itu di 28%. Saya terbang dengan full capacity ya, full capacity itu sekitar 26 menit. Artinya kalian masih punya, kalau dilihat di remote-nya itu masih ada ekstra sekitar 11 menit lebih ya, 15 atau 11 menit untuk terbang. Tapi saya sudah memutuskan tidak, karena 30% itu waktunya saya untuk balik dan landing. Ya, itu untuk safety juga, untuk kesehatan baterai juga. Artinya apa? Kalau kalian menggunakan drone ini, saya pernah juga side by side terbang bareng Phantom, sama-sama 100%, itu Phantom sudah nyerah, ini masih drone-nya masih bisa terbang sekitar 5 menit ekstra. Ya mungkin kalian mikir, wah 25 menit real time-nya kayaknya nggak lama. Nah, kalian mesti cobain sendiri. Ketika kalian coba sendiri, saya udah ngambil hyperlapse itu 3 kali, apa 4 kali, saya lupa, 4 hyperlapse bahkan ya, 5 menit, 5 menit, 5 menit, ya itu udah 20 menit, sisanya ngambil foto, video. Ya bayangin, itu 1 baterai loh. Dan kalau kalian beli yang combo, tentunya kalian dapetin 3 baterai. Itu bener-bener terobosan yang luar biasa untuk sebuah drone yang bisa dilipat. Nah, ngomongin sinyal, DJI memang masih menggunakan yang namanya OcuSync. Kali ini udah versi 3, dan bahkan ada 3 Plus-nya. Nah, artinya apa 3 Plus-nya? Kita akan bahas nih. O3 sudah diperkenalkan di R2S dan juga di FPV. Hanya beda peruntukannya. FPV itu untuk latency yang rendah, kalau R2S untuk terbang lebih jauh. Nah, di sini sudah menggunakan O3 Plus, yang mana O3 Plus-nya di-enable apabila kalian menggunakan RC Pro. Kalau kalian menggunakan remote biasa, itu baru O3 saja. Ya. Drone ini sudah dites, tapi bukan sama saya, di luar negeri itu menggunakan RC Pro itu terbangnya bisa lebih jauh.
Ya, terus terang saya di Indonesia baru terbang paling sekitar 1,5 sampai 2 kilo doang. Ya saya nggak pernah nerbangin sampai putus sinyalnya, nggak. Karena saya masih menjaga banget supaya nyaman terbangnya. Tapi kalau kalian perhatikan ya, untuk drone-drone yang sinyalnya tidak stabil atau kurang stabil, itu terbangnya nggak nyaman. Sedangkan menggunakan RC Pro itu kalian akan merasakan nyamannya terbang itu kayak nggak nge-lag gitu ya. Bener-bener smooth aja gitu. Video transmissionnya smooth, ngelihatnya itu di previewnya itu smooth, bener-bener nyaman. Yang di-upgrade lagi adalah sistem safety-nya, kita nyebutnya sebagai omnidirectional sensing. Nah, yang sebelumnya mereka menyebutnya omnidirectional sensing juga ya, atau 6 arah lah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tapi uniknya tidak selalu on seluruhnya. Kenapa? Karena mungkin prosesornya tidak sanggup untuk selalu on. Kalau kalian menggunakan tripod mode atau sinus mode ya, itu baru on. Kalau menggunakan normal mode tidak. Jadi kalau terbang menyamping akan nabrak. Nah, kalau di sini memang kita tidak melihat ada sensor sampingnya, tapi sensor belakangnya itu agak menyamping, yang mana dia bisa menghasilkan cakupan yang lebih luas dengan yang namanya fisheye sensor ya, fisheye kamera seperti ini. Ada 2, di atas ada juga, tapi bukan fisheye. Yang di depan fisheye, di bawah juga fisheye, dilengkapi lampu juga. Dan juga ada sensor infrared. Nah, berbeda dengan yang Mavic 2 Pro, itu sensor atasnya pakai infrared. Makanya kenapa kalau kita taruh, kalau infrared itu karakternya berbeda ya. Kalau kita taruh tangan kita di atasnya, dia akan nurun ke bawah. Sama kayak yang di bawah, kita taruh tangan di bawah, dia akan ke atas. Di sini, hanya di bawah saja pakai infrared. Artinya, yang punya behavior seperti itu hanya bagian bawah. Dan bagian atas ini kalau kita giniin, dia tidak akan menghindar. Tapi bukan berarti ini rusak. Ya, memang seperti itu. Nah, yang menarik lagi apa? Sensornya itu bisa mendetek menurut DJI, bisa mendetek hingga 200 meter di depan. Nah, ini yang melahirkan fitur baru yang disebut sebagai Advanced Return to Home. Nah, Advanced Return to Home itu, ya saya udah ngetes juga waktu di Surabaya. Ketika ke-trigger Advanced Return to Home, dia biasanya drone itu kan naik ke atas dulu. Ya. Dia drone-nya naik ke atas dulu, terus ke pulang, baru landing. Kalau ini enggak, dia langsung balik arah, langsung menurun, dan OTW balik. Dan ketika di depan ada objek, baik itu pohon ataupun gedung, dia bisa memprediksi dan mencari arah untuk menghindar dan juga pulang. Itu mirip banget sama APAS-nya. Ya, kalian tahu APAS ya, Advanced Pilot Assistance System, itu ada juga di sini yang versi 5. Itu kalau misal kita gerak maju, ya di depan ada objek, di atas dia akan turun, objek di kanan dia akan ke kiri, objek di kiri dia ke kanan, dia akan mencari rute terbaiknya untuk tetap keep on going untuk maju. Begitu juga untuk mundur sama. Nah, itu yang di-upgrade dari Mavic 3. Ya, di situ juga ke-upgrade yang namanya Active Track-nya. Nah, Active Track-nya ini unik banget. Ya, saya suka banget sih basically. Ya, di luar adanya spotlight, ada POI, di Active Track-nya sendiri itu ada opsi untuk drone-nya mau ada di mana. Ya, di sini saya coba untuk nge-track orang ya lagi jalan di pantai. Ketika saya deketin, saya active tracking, ya, dan saya go, dia langsung drone-nya mendekat. Ya, ketika mendekat, kita bisa opsi ditaruh di mana nih drone-nya. Ini objeknya di sini. Mau taruh di belakang, di depan, di kanan, atau di kiri. Ketika saya pegang ke kanan, pencet yang ke kanan, dia langsung pindah ke kanan. Ya, ketika saya pencet yang di kiri, dia langsung pindah ke sini secara smooth. Ya, dan itu tetap terlindung dengan obstacle sensing-nya, semuanya nyala. Jadi bayangin, drone ini kalau tracking, objek tracking juga tetap menjaga supaya tidak nabrak. Ya, seperti itu. Ini benar-benar suatu hal yang ajib banget lah kalau menurut saya ya. Jadi semua fitur itu kayak ditaruh di sini gitu loh. Ini benar-benar peace of mind dalam hal terbang. Tapi tentunya kalian kalau terbangnya malam ya tidak nyala ya. Jadi itulah bedanya vision sensing. Kalau siang itu bagus sekali, kalau malam ya kalian harus hati-hati, itu tidak nyala, itu off. Ya, terbang malam itu udah manual. Jadi kalian kalau bagi yang pemula jangan terbang malam dulu, kecuali kalian sudah paham betul karakter drone-nya seperti apa. Lalu bagaimana fitur-fitur lainnya yang ada di basic drone sebelumnya? Nah, masih ada apa nggak? Masih ada banget gitu ya. Oh ya, tadi saya lupa ngomong kalau fotonya itu adalah 20 megapiksel ya. Jadi tidak bisa diatur jadi 48 atau 64 atau apa.
itu hanya 20 megapiksel. Ya, bisa RAW, bisa juga JPEG, JPEG plus RAW itu bisa, nggak masalah. Nah, fitur-fitur lain seperti panorama, ya itu tetap ada, dan juga ada hyperlapse, dan bahkan fitur master shot yang ada di R2S tentunya dibawa ke sini. Dan mungkin future drone lagi, keluar drone baru pasti master shot itu ada, dan quick shot juga tetap ada. Buat kalian yang tidak tahu master shot apa, ya itu beda dengan quick shot ya. Kalau quick shot itu sudah ada presetnya, mau drone, circle, helix, rocket, itu kalian udah ada. Di sini juga ada, masih ada. Kalau namanya master shot itu drone-nya unik banget caranya. Jadi kalian pilih master shot, kalian pilih objeknya, maka drone itu akan terbang dengan berbagai macam, apa ya namanya dibilangnya, berbagai macam manuver ya sampai selesai sekitar 2 atau 3 menit. Terus kalian akan diarahkan untuk memilih template yang kalian suka, ada 20 template. Kalian juga bisa ngambil bagian yang masih raw, yang 3 menit tadi atau 2 menit tadi untuk kalian edit. Nah, ini asiknya kalau kalian pergi ke area yang luas, kalian bingung mau bikin gerakan seperti apa, udah pakai master shot aja. Oke, ada satu fitur yang mungkin kalian misalnya memiliki Mavic 3 juga mungkin tidak tahu, yaitu namanya Wi-Fi Quick Transfer. Nah, apa tuh Wi-Fi Quick Transfer? Jadi gini, kalian biasanya kalau transfer data, itu kalau pakai remote biasa, tentunya kalian transfernya secara wireless, bisa dong ya, dengan handphone dicolok. Tapi kalian sebenarnya bisa mentransfer lebih cepat lagi daripada menggunakan remote, yaitu mengkonekkan drone dan handphone itu secara langsung. Itu yang namanya Wi-Fi Quick Transfer. Jadi kalian caranya adalah menyalakan drone-nya saja, ya. Kalian nyalain Bluetooth dan Wi-Fi di handphone kalian, dan kalian buka aplikasi DJI Fly-nya. Nah, ketika terdeteksi, itu drone-nya akan ada pilihan untuk switching ke mode Wi-Fi Quick Transfer. Dan ketika sudah connect, kalian bisa explore itu isi albumnya, dan kalian bisa mendownload. Itu berguna banget buat saya yang menggunakan RC Pro, karena RC Pro ini untuk mentransfer data dari sini ke iPhone itu agak susah ya. Jadi makanya saya langsung aja connect ke sini, langsung transfer data ke handphone. Itu come in handy banget. Ya, saya suka banget. Ya, awalnya masih di lock, tapi sekarang kalian update firmware aja. Kalau belum ada muncul fitur itu, kalian artinya belum update firmware. Update firmware, maka fitur itu ada dan kalian bisa pakai. Kebetulan yang dipinjemin adalah Mavic 3 Cine kan. Nah, Mavic 3 Cine ini kan sudah dilengkapi RC Pro. Kalian kalau belum lihat waktu unboxing ya, kalian bisa lihat di link yang ada di sini. Kalian lihat dulu betapa asiknya pakai RC Pro. Yang pertama yang saya suka adalah ya layar sudah pasti 1000 nit sama kayak yang versi sebelumnya. Cuman yang saya suka adalah ini nih. Ya. Joysticknya itu menggunakan FPV punya. Jadi kalau kalian pernah nyobain FPV, itu rasanya beda banget. Kalian akan bisa mendapatkan feel sinematiknya dengan joystick ini. Ya, drone ini memang responsnya tuh sangat-sangat sensitif ya. Kalian gerakin sedikit udah ini. Tapi dengan ini kalian bisa benar-benar menahan sticknya itu dengan asiknya gitu ya. Dan tentunya antenanya sekarang sudah mendongak ke atas begini. Yang dulu kan enggak ya. Dulu kan di bawah gitu ya. Sekarang bisa begini, ya kan. Nah, kalau bisa dilipat seperti ini, di sini masih ada C1, C2, customizable button, dan juga yang lain-lainnya, ada brake, dan lain-lain di sini. Ya, saya suka banget. Yang saya sayangkan adalah kenapa HDMI out-nya jadi mini HDMI. Dulu udah pakai besar ya, udah pakai yang besar, itu pakai HDMI yang normal size ya. Sekarang saya harus beli converter dulu kalau mau mirroring ke TV. Ya, sudah menggunakan Type-C dan juga ada micro SD di sini. Internal storage-nya di-upgrade dari 16 GB menjadi 32 GB. Nah, ini asik. Dan juga kalian untuk beli yang Cine, kalian mendapatkan tadi 1 TB ya. Terus terang saya tidak menggunakan ProRes-nya ya, karena ya mungkin juga laptop saya belum terlalu mumpuni untuk editing ProRes, dan saya kebutuhannya juga masih sosial media dan YouTube, belum sampai taraf profesional. Tapi yang saya suka dari 1 TB SSD tadi, kita mentransfernya itu luar biasa cepat. Ya, kalian mau bandingin sama yang lain juga nggak ada yang lebih cepat. Ya, kalian transfernya jangan menggunakan Type-C biasa. Ya, Type-C to Type-C, saya pakai MacBook. Menggunakan Type-C to Type-C-nya punyanya DJI yang mereka sebut sebagai high speed cable. Itu ada di paket penjualannya. Gunakan itu, maka transfer datanya itu cepet banget. Ya, sekitar
up to 1 GB per second. Jadi kalau kalian punya 5 giga file, itu paling 5 detik, ya paling lama-lamanya 10 detik lah. Itu 5 giga loh, shoot gitu lah, cepet banget. Lalu kalau kalian bertanya, apakah drone ini drone yang cocok untuk saya? Apakah drone ini adalah drone untuk saya yang masih pemula? Harus balikin lagi sih, kalian kebutuhannya apa? Ya, kalau kalian adalah seorang traveler ya, dan kalian sanggup untuk ngegendong drone dengan baterai 3 dan RC yang ini misalnya, itu total 4 kiloan lah ya, 4 kilo, anggaplah 5 kilogram lah. Kalau sama tasnya ya lumayan. Ya silakan gitu. Tapi kalau saya sih arahnya, kalau kalian adalah seorang traveler, itu kalian ambilnya yang mini series aja udah cukup sebenarnya. Mini 2 gitu kan, atau enggak R2S itu udah. R2S sih udah all in one banget sih. Ya, arahnya sudah ke arah profesional tapi masih sangat ringan. Tapi kalau kalian pendaki gunung, ya, kalian saya arahkan ke Mini 2. Kalian biasa bikin movie ya, bikin iklan ya udah pasti ini. Makanya harganya itu memang sungguh spesial. Untuk teman-teman yang baru mau memulai drone ya, semoga kalian lebih bijaksana lagi dalam spending uangnya. Kecuali uang kalian tidak berseri, silakan kalau mau ngambil ini juga nggak apa-apa. Ya, tapi yang jelas ini bukan drone untuk pemula ya, bukan drone untuk pemula. Kalian bisa memulai dari R2S juga silakan, tapi definitely ini adalah drone untuk the next class-nya lah gitu. Nah, kalau kalian merasa video ini berguna, silakan kalian share, jangan lupa juga subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga komentar. Saya akan selalu balas komentar kalian ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli drone-nya, di mana kalian bisa cek di Urban Republic yang ada di seluruh Indonesia. Udah banyak banget ya, udah banyak banget, sekitar 15-an kalau nggak salah. Kemarin Palembang baru buka, dan juga di Medan ada, di Makassar ada, terus di Bali belum, di Bali mungkin coming soon. Terus ada DJI Store juga, DJI Store di Jakarta aja sudah ada 5, nanti coming soon di beberapa toko yang di beberapa daerah yang lain. Kalau kalian dekat dengan iBox, di iBox juga ada loh. iBox itu kayak di Bali itu ada, lalu di Lombok, dan di beberapa iBox lain itu sudah ada Mavic 3 juga. Ya, harganya untuk saat ini pas video ini dibuat itu masih ada promo 2,6 juta potongan dari harganya, dari harga retailnya. Jadi buruan sikat aja, bisa cicil 0% juga hingga 24 bulan dengan selected cards. Dan kalau kalian males, kalian mau belanja online aja, bisa ya, kalian bisa beli di Tokopedia official store-nya DJI, di Shopee juga ada official store DJI, ada juga eraspace.com. Nah, eraspace.com ini kalian bisa belanja di situ juga dengan benar-benar 0% pakai kartu kredit yang terpilih. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga sehat selalu. Saya tidak sabar untuk mereview fitur-fitur lain secara spesifik, dan juga mungkin nanti ada produk-produk baru dari DJI, maka saya akan bikin videonya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam dari saya PJ dari The Gadget Whisperer.